Dunia terbagi dua. Di satu sisi, ada kota mewah tempat orang-orang kaya hidup nyaman. Di sisi lain, ada daerah kumuh, tempat orang seperti Rudo tinggal. Satu-satunya yang menghubungkan dua dunia itu adalah lubang besar tempat semua sampah dibuang, termasuk para penjahat. Orang kaya di kota tidak ragu membuang barang-barang hanya karena rusak sedikit. Misalnya, ada seorang ibu menyuruh anak perempuannya membuang mainan anjing karena sedikit rusak. Ia bilang mainan itu akan terlihat jelek jika diperbaiki, dan mereka bisa beli yang baru. Si anak menurut saja, mainan itu kemudian dibuang ke lubang pembuangan kecil, masuk ke truk di terowongan bawah tanah, lalu dikirim ke tempat penampungan sampah raksasa. Kebetulan, Rudo sedang berada di sana. Ia membeli barang-barang dari truk yang datang. Ia lalu menyelinap ke salah satu ruangan. Namun, suara ributnya terdengar oleh penjaga. Saat diperiksa, penjaga itu mendapati Rudo sedang mengacak-acak tumpukan sampah. Ia langsung masuk dengan senjata terarah dan memanggil Rudo, sampah menjijikan, yang merusak keindahan kota. Rudo tidak menggubrisnya, ia sudah terbiasa mendengar hinaan seperti itu, setiap hari Selasa. Tapi penjaga itu membunyikan alarm dan memanggil bantuan. Saat banyak penjaga datang, Rudo melempar kantong sampah ke arah mereka. Isinya telur mentah, dan para penjaga yang jijik tak sanggup mengejarnya. Rudo kabur lewat ventilasi. Ia hampir berhasil keluar, tapi gerbang tertutup di depan wajahnya. Penjaga mulai menembakinya, namun, Rudo dengan tenang menghindari peluru sambil membawa Parker, boneka anjing itu. Ia lari menuju pintu keluar. Untungnya, para penjaga sangat buruk menembak, seperti jebolan Akademi Stormtrooper. Tapi satu peluru menyasar, menyerempet lengannya. Meski begitu, Rudo berhasil meloncat melewati tembok dan menghilang. Saat para penjaga sibuk mencarinya, Rudo memanjat keluar dari selokan sambil mengumpat, mempertanyakan kenapa sampah dijaga begitu ketat padahal tak ada yang mau memilikinya. Keesokan harinya, berita tentang pencuri sampah tersebar di kota. Warga kota menyalahkan orang-orang dari daerah kumuh. Di sisi lain, warga kumuh tahu pasti siapa pelakunya, Rudo. Ini bukan pertama kalinya ia masuk ke tempat sampah. Mereka pikir suatu saat ia pasti tertangkap, dan sebagian bahkan berharap itu terjadi. Tapi Rudo tak peduli. Ia membuka toko kecilnya dan mulai menjual barang-barang bekas yang sudah ia perbaiki. Saat sahabatnya, Chiwa, datang memarahinya, ia bertanya kenapa Rudo nekat mengambil risiko besar hanya untuk mencari barang di tumpukan sampah. Rudo menjawab bahwa orang kaya sering membuang barang yang masih bagus. Ia merasa kasihan pada benda-benda itu, jadi ia mengambilnya kembali. Selain itu, ia bisa menghasilkan uang dari situ. Chiwa akhirnya mengerti. Tapi tiba-tiba, 3 anak laki-laki datang dan menutup hidung mereka, mengejek Rudo karena bau sampah. Mereka menyuruh Chiwa menjauh darinya agar tak ikut bau. Mereka menghina sarung tangan hitam tebal milik Rudo, katanya tidak pernah dicuci sejak Obama jadi presiden. Satu sentuhan saja bisa bikin gatal, kata mereka. Salah satu dari mereka menendang lentera yang baru saja diperbaiki Rudo. Mereka bilang tak ada yang mau beli sampah seperti itu. Bahkan mereka mengejek tangan Rudo, yang katanya lebih menyeramkan dari sarung tangannya. Rudo hanya diam mendengar semuanya. Tapi saat salah satu anak itu menyebutnya, anak pembunuh, Rudo langsung marah. Anak-anak itu melanjutkan ejekan mereka. Mereka bilang daerah kumuh dibuat untuk menampung keturunan para penjahat. Karena itu, mereka harus jaga reputasi. Tapi ayah angkat Rudo, Recto, dianggap mempermalukan mereka karena menjadi pembunuh. Mendengar itu, Rudo menatap tajam ke arah mereka. Anak-anak itu ketakutan dan langsung kabur, sambil mengumpat bahwa Rudo pasti akan jadi pembunuh seperti ayahnya. Rudo diam saja, lalu mulai memperbaiki lentera lagi. Chiwa berkata bahwa ia percaya Rudo bukan orang jahat dan tidak akan jadi seperti ayahnya. Rudo jadi malu mendengarnya, tapi sebelum ia bisa berterima kasih, perhatian Chiwa tertuju pada boneka anjing yang ditemukan tadi malam. Ternyata, itu adalah hadiah dari Rudo. Namun sebelum ia sempat memberikannya, ibu Chiwa datang dan membawanya pulang. Rudo lalu pulang ke rumah. Di sana, Recto sudah menunggunya. Ia mengejek Rudo yang gugup saat mencoba memberi hadiah ke Chiwa. Rudo malu karena ternyata Recto memperhatikan semuanya. Tapi Recto berkata mereka bisa membahas itu nanti. Sekarang, mereka harus bicara soal kunjungan Rudo ke tempat rongsokan. Recto bilang Rudo tak perlu memaksakan diri. Mereka belum sampai titik bangkrut. Ia juga berpikir Rudo merasa berutang budi karena diadopsi setelah ayah kandungnya masuk penjara sebagai pembunuh. Tapi Rudo membantah. Ia berkata bahwa Recto sudah menjadi keluarganya, dan ia hanya ingin membantu. Recto hanya menyuruh Rudo jujur pada Chiwa. Saat itu, Rudo tiba-tiba terhuyung karena luka tembak yang ia dapat semalam. Recto segera memberikan pertolongan pertama pada Rudo dan mengganti perban di tangannya. Saat menatap tangannya, Rudo teringat bahwa luka itu sudah ada sejak ia bisa mengingat. Orang-orang selalu menghakiminya karena luka itu, dan kadang rasa sakitnya terasa sangat menyiksa. Tapi suatu hari, Recto memberinya sepasang sarung tangan hitam yang entah bagaimana bisa meredakan rasa sakitnya. Setelah selesai merawat lukanya, Recto menyuruh Rudo untuk segera jujur pada Chiwa, atau nanti bisa-bisa dia direbut orang lain. Mereka pun tertawa bersama, tapi di luar rumah, tanpa mereka sadari, seorang pria bertopeng menyeramkan sedang menguping percakapan mereka dari jalanan. Keesokan harinya, Rudo akhirnya memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya pada Chiwa.
Ia membawa mainan anak anjing yang ia dapat dari tempat sampah, lalu berjalan menuju rumah Ciwa. Namun, di tengah jalan, ia melihat pemandangan yang sudah cukup sering terjadi di daerah kumuh. Di tepi wilayah itu, ada lubang besar tempat para penjahat dan sampah dibuang. Hari itu, seorang penjahat baru dijatuhkan ke dalamnya. Rudo hanya bisa menonton dan bertanya-tanya seperti apa kehidupan di dasar lubang itu. Tiba-tiba Ciwa muncul, dan mengatakan bahwa itu adalah pemandangan yang kejam. Rudo panik karena belum siap bertemu dengannya. Ciwa mulai berbicara tentang eksekusi, lalu mengatakan bahwa ia tidak ingin Rudo berakhir di dalam lubang itu juga. Katanya, walau banyak barang yang tak layak dibuang, bukan berarti nyawa layak dipertaruhkan. Rudo menjawab bahwa Rekto juga pernah mengatakan hal yang sama. Ciwa tersenyum dan berkata, itu karena Rekto mencintaimu. Rudo terdiam, mencoba memproses perkataan itu. Dengan otak 2 megabita RAM-nya, ia baru menyadari satu hal, bisa jadi Ciwa juga mencintainya. Ia jadi bingung, tapi sudah terlalu gugup untuk berpikir jernih. Ia tersungkur sambil menutup wajahnya, lalu memberikan mainan anak anjing itu pada Ciwa. Ia bilang mainan itu mungkin tak berharga karena berasal dari tempat sampah, tapi ia yakin anak anjing itu akan lebih bahagia jika bersama Ciwa. Ciwa menerimanya dengan senang hati dan berjanji akan menjaganya. Rudo pun jadi lebih bahagia dari sebelumnya. Ia melompat dan menari sepanjang jalan pulang, tak sabar untuk menceritakan semuanya kepada Rekto. Di jalan, ia sempat melihat beberapa penjaga, tapi mereka bahkan tidak memperhatikannya. Ia sempat penasaran kenapa mereka ada di daerah kumuh. Tapi pikirannya kembali ke Rekto. Setibanya di rumah, Rudo langsung membuka pintu sambil berseru ingin menceritakan semuanya. Tapi ia terdiam saat melihat Rekto tergeletak di lantai, dan di atasnya berdiri pria bertopeng menyeramkan. Pria itu menatap Rudo, lalu menusukkan pisaunya lebih dalam ke tubuh Rekto. Rudo langsung menyerang pria itu, tapi dipukul sangat keras hingga pingsan. Saat Rudo sadar, pembunuh bertopeng itu sudah selesai. Ia mengambil sebuah buku dari lantai, berjalan ke arah pintu, lalu menatap Rudo sekilas sebelum pergi. Tapi sebelum keluar, Rudo mendengar suara lirih, itu suara Rekto. Ia masih hidup. Dengan sisa tenaga, Rekto menyuruh Rudo untuk melarikan diri. Rudo mencoba membantunya dan berkata akan mencari pertolongan. Tapi Rekto menolak. Ia hanya memintanya untuk kabur dan mengubah dunia ini menjadi lebih baik. Setelah mengatakan itu, tubuhnya terkulai lemas dan tak bergerak lagi. Rudo belum bisa mencerna apa yang baru saja terjadi. Tapi sebelum sempat melakukan apapun, para penjaga tiba-tiba datang dan menyetrumnya. Mereka mengira Rudo adalah pelakunya. Ia dijepit ke tanah dan diberitahu bahwa ia ditangkap atas tuduhan pembunuhan. Rudo mencoba menjelaskan bahwa itu bukan dirinya. Tapi para penjaga menertawainya, berkata bahwa itu tidak penting karena mereka menangkapnya dalam kondisi basah. Ia terus bersikeras bahwa si pembunuh baru saja pergi, tapi mereka tak mau mendengar. Sebaliknya, mereka memukul kepalanya, cara klasik untuk membuat orang pingsan. Tak lama setelah itu, Rudo dibawa ke tempat eksekusi. Seluruh warga daerah kumuh datang untuk menyaksikan hukumannya. Bahkan beberapa tokoh dari kota utama juga hadir. Hakim menyatakan bahwa pembunuhan adalah kejahatan besar, dan meskipun korbannya adalah orang dari daerah kumuh, hukumannya tetap tak akan diringankan. Rudo akan dieksekusi dengan cara dijatuhkan ke dalam lubang. Orang-orang bersorak mendengar putusan itu. Rudo hanya bisa berdiri terpaku, tak percaya semua ini terjadi padanya. Ia berharap setidaknya ada satu orang saja yang percaya padanya. Ia mencari di antara kerumunan, dan menemukan Ciwa. Dengan putus asa, ia berteriak bahwa ia tidak membunuh Rekto dan memohon agar Ciwa mencari pelaku yang sebenarnya. Tapi Ciwa hanya menjawab bahwa ia percaya pada Rudo, tapi Rudo tidak pantas mendapatkan kepercayaan itu. Ia menambahkan bahwa pada akhirnya, Rudo memang anak dari seorang pembunuh. Kemudian, Ciwa menjatuhkan mainan anak anjing itu dan membalikkan badan. Sikapnya itu menyakiti Rudo lebih dari apapun. Dengan penuh amarah, Rudo membalas hinaan orang-orang yang menyebutnya sampah. Ia berkata bahwa merekalah sampah yang sesungguhnya, makhluk tanpa otak dan kehendak bebas. Ia bersumpah akan menyeret mereka semua ke neraka. Lalu, ia melihat sosok pria bertopeng itu, berdiri di antara kerumunan. Tapi ia tak sempat memberitahu siapapun. Seketika itu juga, Rudo dilemparkan ke dalam lubang. Ia jatuh, terus jatuh, sampai akhirnya pingsan. Untungnya, tumpukan sampah di dasar lubang menahan jatuhnya. Ia bangun dalam keadaan selamat, meskipun bingung dan masih syok. Saat mencoba memahami situasinya, bau busuk yang sangat menyengat menyerang hidungnya, bahkan bagi pencuri sampah seperti dia, baunya sangat mengerikan. Di hadapannya membentang lautan sampah yang sangat luas, penuh dengan benda-benda aneh yang belum pernah ia lihat. Tempat macam apa ini, pikirnya. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, bayangan raksasa muncul dari balik tumpukan sampah. Ia menoleh dan matanya melebar saat melihat monster raksasa yang terbentuk dari tumpukan sampah, dengan taring besar yang mengarah langsung ke arahnya. Pikiran Rudo sempat kosong saat melihat monster itu. Ia teringat betapa ia selalu merasa aneh melihat orang-orang begitu terobsesi membuang sampah dan kotoran manusia ke dasar lubang. Namun, tak satu pun dari mereka peduli apa yang terjadi di bawah sana. Bahkan, mereka tidak pernah memikirkan apa yang mungkin ada di bawah, dan itulah yang paling mengganggunya. Tapi Rudo segera sadar dan mulai berlari menyelamatkan diri ketika monster raksasa itu mulai mendekat.
Keadaan makin buruk saat monster itu mengaum keras, memunculkan lebih banyak monster dari tumpukan sampah. Mereka langsung mengejar Rudo. Ia berlari secepat mungkin, tapi tetap saja terjebak. Ia bertanya-tanya dalam hati, apa sebenarnya monster-monster ini? Apakah mereka benar-benar tumpukan sampah hidup? Saat monster-monster itu menerkam, Rudo entah bagaimana berhasil menghindar. Ia mencoba melarikan diri, tapi tersandung dan jatuh tepat di atas tengkorak manusia. Saat itulah ia sadar, bisa jadi nasibnya akan berakhir seperti itu juga. Rudo mengumpat bajingan yang telah melemparkannya ke tempat neraka ini. Saat itu juga, tumpukan sampah tempatnya berdiri runtuh. Ia terjatuh ke dasar tebing, cukup jauh dari kejaran monster. Tapi ada masalah lain, udara di tempat itu benar-benar beracun. Jika menghirupnya terlalu lama, paru-parunya bisa rusak. Ia menutup mulut dan hidung dengan sarung tangan, berharap bisa menemukan tempat berlindung untuk memulihkan diri. Tapi perlahan, ia sadar, mungkin tidak ada tempat aman di neraka ini. Ia mulai kehilangan harapan, lalu memuntahkan darah. Suaranya menarik perhatian monster-monster kembali ke arahnya. Rudo jatuh ke tanah, tak bisa bergerak. Ia hampir menyerah, sampai bayangan Rekto yang sekarat muncul dalam pikirannya. Kekuatan aneh tiba-tiba mengalir di tangannya, meski ia tak menyadarinya. Tapi penglihatannya berubah, ia mulai melihat cahaya keluar dari tumpukan sampah dan dari sebuah pipa besi di dekatnya. Ia merangkak menuju pipa itu, bertekad untuk bertahan karena kini ia punya alasan untuk hidup. Ia meraih pipa besi dan berdiri, menyatakan bahwa ia akan kembali ke permukaan dan membalas dendam pada orang-orang yang telah mengirimnya ke sini dan pada bajingan yang membunuh ayahnya. Amarah mulai membuncah. Monster-monster pun diam-diam menyelinap. Tapi saat salah satu dari mereka menyerang, Rudo langsung memukulnya dengan pipa besi tanpa menoleh. Serangannya membuat monster itu terlempar dan menghantam payung milik penghuni lubang lain. Orang itu terkejut, ada orang yang bisa melawan monster di tempat ini. Rudo terus bertarung seperti orang gila. Ia tak peduli dengan udara beracun atau darah yang mengalir dari hidungnya. Bahkan saat tubuhnya terbanting ke batu besar, ia masih bisa bangkit. Seekor monster menghancurkan batu tempat ia terjebak, membuatnya terkubur. Tapi Rudo muncul kembali sambil membawa tiang logam, lalu mengayunkannya dengan kekuatan penuh, menghantam monster itu dengan keras. Namun, seekor monster lain muncul dari bawah. Rudo berhasil melepaskan diri dari rahangnya, tapi tubuhnya kembali lemah karena udara beracun. Ia memuntahkan darah, dan monster-monster segera mendekat. Untungnya, kekuatan misteriusnya muncul lagi, memberinya kekuatan dan kegilaan untuk bertahan. Dua monster menyerangnya bersamaan, tapi Rudo berhasil selamat. Ia mengambil selembar logam dan memotong tengkorak monster pertama. Lalu ia membelah monster kedua hingga meledak. Setelah itu, ia sempat beristirahat, namun monster raksasa lain mulai berjalan ke arahnya. Rudo memutuskan untuk melarikan diri agar bisa memulihkan kekuatannya. Tapi monster itu menghentakkan kakinya, melepaskan gelombang kejut yang menghantam tubuh Rudo hingga terpental. Saat membuka matanya, Rudo terkejut melihat seorang pria bertopeng menyeramkan berdiri di atasnya. Ia bertanya-tanya siapa pria itu dan dari mana asalnya. Tapi pria itu tiba-tiba mengangkat dan menendangnya ke depan. Rudo batuk darah, hendak melawan, tapi pria itu malah memasangkan masker gas ke wajahnya agar ia bisa bernapas kembali. Rudo makin bingung dan bertanya apakah pria itu penduduk tempat ini. Ia ingin tahu tentang daerah ini dan para monster. Tapi pria bertopeng itu hanya memintanya diam. Tentu saja, bagi orang yang hanya punya angka satu digit seperti Rudo, perintah itu tidak begitu masuk akal. Ia terus bertanya keras-keras. Pria itu kembali menyuruhnya diam, kali ini dengan suara pelan. Tapi Rudo menyuruhnya bicara lebih jelas. Ia bertanya apakah mereka sedang berada di bawah tanah. Akhirnya, pria itu membentaknya. Ia lupa nasihatnya sendiri dan berteriak, mengatakan bahwa mereka bukan berada di bawah tanah, melainkan di atas permukaan. Tempat ini menjadi neraka karena kesalahan orang-orang di atas sana. Ia menjelaskan bahwa monster raksasa dari sampah, yang disebut binatang sampah, tertarik pada suara. Dan karena Rudo terus berbicara, mereka kini telah menarik perhatian monster-monster itu. Pria itu menambahkan bahwa binatang sampah tidak bisa dikalahkan dengan senjata biasa. Satu-satunya cara adalah pergi diam-diam, tapi sekarang sudah terlambat. Pada saat itu, seekor monster mencapai bagian belakang mereka. Pria bertopeng itu memutuskan untuk menghadapinya. Energi emas tiba-tiba menyelimuti lengannya dan payung yang ia bawa berubah menjadi senjata. Monster itu menyerang, tapi pria bertopeng hanya mengayunkan payungnya ke arah wajah monster, menghancurkannya seperti blender genggam. Potongan-potongan tubuh monster itu berjatuhan, lalu berubah menjadi debu. Rudo sudah terkejut dengan kekuatan aneh yang tiba-tiba bangkit dalam dirinya. Tapi yang membuatnya lebih penasaran adalah kenyataan bahwa monster yang terkena serangan itu tidak beregenerasi. Belum sempat berpikir lebih jauh, segerombolan monster besar muncul. Namun, pria bertopeng itu tampak yakin bisa menghadapi mereka semua. Ia melesat ke arah monster-monster itu dan langsung meledakkan beberapa di antaranya dengan payung bermata pisaunya. Lalu, ia melompat tinggi dan menggunakan payung itu sebagai parasut. Rudo hanya bisa terpana. Ia bertanya-tanya, apakah ini teknologi khusus milik orang-orang yang tinggal di lubang ini, atau hanya milik pria bertopeng itu sendiri. Sementara itu, pria bertopeng itu melayang tepat di depan monster raksasa terakhir yang masih berdiri. Monster itu menyemburkan bola asam ke arahnya, tapi ia dengan cepat menangkis dan menyebarkannya dengan payungnya. Ledakan hebat pun terjadi begitu asam itu menyentuh tumpukan sampah.
Tanpa ragu, pria bertopeng itu menggunakan kepala monster sebagai pijakan untuk melompat lebih tinggi. Ia lalu menyuntikkan lebih banyak energi ke dalam payungnya, membuatnya jadi lebih besar dan kuat. Dengan kecepatan luar biasa, ia menukik ke bawah dan menebas kepala monster itu hingga terbelah sampai ke tanah. Setelah pertarungan usai, ia kembali ke sisi Rudo. Rudo, yang masih terkesima, bertanya, "Siapa kau sebenarnya?" Pria itu melepas topengnya dan memperkenalkan dirinya sebagai Enjin. Katanya, ia hanya petugas kebersihan biasa. Tapi baru saja ia mengatakan itu, udara beracun membuatnya batuk parah dan menyesal sudah melepas topeng. Ia mengutuk Rudo, dan tiba-tiba, Rudo pingsan. Dalam keadaan tak sadar, Rudo bermimpi tentang masa kecilnya. Ia ingat saat pulang ke rumah setelah diganggu dan didorong ke selokan oleh anak-anak lain karena ia berkata bahwa suatu benda itu hidup dan mereka tidak mempercayainya. Recto, ayahnya, bertanya apakah ia sudah membalas, tapi Rudo menjawab tidak. Ia lalu bertanya kepada ayahnya apakah benar benda yang dirawat dengan hati-hati bisa memiliki jiwa, seperti yang pernah dikatakan. Sambil membersihkan Rudo, Recto menjelaskan bahwa itu hanyalah cerita lama, agar orang menghargai apa yang mereka punya. Tapi secara pribadi, ia lebih suka percaya bahwa semua benda punya jiwa. Rudo makin penasaran dan bertanya apakah benda-benda di rumah mereka juga punya jiwa, termasuk sarung tangannya. Recto hanya menjawab bahwa kalau ia memperlakukan mereka dengan baik, mungkin suatu hari mereka akan memilikinya. Rudo tersentak bangun dari mimpinya dan mendapati dirinya sedang dirantai, diseret oleh Enjin. Ia memaki dan menyuruh Enjin melepaskannya, tapi Enjin bilang bahwa ia hanya membawanya ke tempat yang aman. Rudo tidak peduli, yang ia pikirkan hanya membalas dendam. Kata-kata itu membuat Enjin berhenti sejenak. Ia memberitahu bahwa kembali ke bola, tempat tinggal Rudo yang berada di langit, adalah hal yang mustahil. Tempat itu terus bergerak dan tidak bisa dijangkau. Enjin kembali menyeret Rudo sambil menyuruhnya menerima kenyataan. Tapi Rudo menolak menyerah. Ia yakin Enjin tahu jalan kembali, hanya saja menyembunyikannya. Ia lalu mengancam akan terus berteriak sampai monster datang jika Enjin tak mau bicara. Kesal, Enjin akhirnya menyeret Rudo dengan kasar menuju sebuah ngarai yang tampak jauh lebih bersih dibanding tempat lain. Di sana, ia melepaskan Rudo dan berkata, "Selamat bersenang-senang," lalu pergi begitu saja. Rudo mengutuknya dan berteriak agar ia melepaskan rantainya, tapi Enjin tetap pergi tanpa melihat ke belakang. Tak lama kemudian, sekelompok pria bertopeng gas muncul dari sebuah truk. Mereka mendekati Rudo dengan tatapan aneh. Saat melihat pakaian Rudo, mereka bertanya apakah dia berasal dari alam baka. Dengan gugup, Rudo menjawab bahwa ia jatuh dari bola, dan mendengar itu, mereka langsung membuka topengnya. Ternyata mereka sangat gembira. Ini pertama kalinya mereka melihat Sperite, penghuni bola, yang masih hidup. Biasanya, mereka hanya menemukan mayat. Mereka sangat penasaran dan mulai mengelilingi Rudo, menatapnya dari dekat. Rudo mundur, tapi mereka berkata bahwa mereka tidak bermaksud jahat, bahkan mulai melepaskannya. Rudo sempat berpikir mereka lebih baik dari Enjin, tapi ternyata semua itu hanya jebakan. Dalam sekejap, ia kembali dirantai, kali ini lebih kuat, di dalam truk mereka. Dari luar, ia mendengar para pria itu membicarakannya dengan antusias. Mereka merasa beruntung mendapatkan seorang Sperite hidup, karena bagian tubuh dan pakaian dari Sperite yang mati saja sudah bisa dijual dengan harga gila. Dan yang masih hidup, itu bisa membuat orang jadi gila. Pemimpin mereka datang dan memberitahu Rudo kenapa banyak orang ingin memburu Sperite. Semua ini, katanya, karena mereka membenci orang-orang bola. Mereka menyalahkan para Sperite atas tumpukan sampah yang terus dibuang ke dunia ini, mencemari udara dan menciptakan monster. Banyak orang kehilangan rumah dan keluarga karena itu. Jadi, saat menemukan Sperite hidup, mereka ingin membalas dendam, seperti di zaman kegelapan dulu. Sebagai penyambutan, mereka memberinya makanan berupa daging busuk dan barang menjijikkan lainnya. Pemimpinnya mengejek Rudo, mengatakan bahwa orang seperti dia bahkan tak pernah menyentuh sampah, apalagi memakannya. Ia yakin Rudo tak akan mampu menelannya. Tapi saat mencoba memaksa makanan ke mulutnya, ia melakukan kesalahan besar. Rudo menggigit jarinya, merobek dagingnya, dan mengunyahnya bersama daging busuk tadi. Ia lalu mulai melahap semuanya sambil berkata bahwa itu bukan sampah, karena masih bisa dimakan. Para pria itu ketakutan, bahkan sang pemimpin sampai mengotori celananya. Mereka belum pernah melihat makhluk seperti ini sebelumnya. Namun, semua itu baru permulaan. Rudo marah pada semua orang yang melabeli sesuatu sebagai sampah, hanya karena terlihat kotor atau rusak. Dan kali ini, ia tidak akan tinggal diam. Amarahnya memicu kekuatannya, dan ia berhasil melepaskan diri dari belenggu yang menahannya. Ia melompat keluar dari truk, lalu menghantam tanah dengan energinya, membuat benda-benda di sekitarnya terangkat ke udara. Dari kejauhan, Enjin memperhatikan semuanya dengan mata berbinar. Ia senang, ternyata Rudo adalah seorang giver, seseorang yang bisa menghidupkan benda mati dan memberinya kekuatan, sama seperti dirinya. Di atas tanah, Rudo teringat ucapan Recto, bahwa jika seseorang memperlakukan benda dengan hati-hati, benda itu akan hidup. Dan jika mereka hidup, maka mereka juga akan memperlakukan manusia dengan hati-hati. Dengan tekad penuh, Rudo melempar topengnya, lalu meraih rantai yang tadi digunakan untuk mengikatnya. Ia mengalirkan energinya ke dalam rantai itu, mengubahnya menjadi senjata. Para lelaki bertopeng gas menyerbu ke arahnya,
tapi Rudo langsung menghantam tanah dengan rantainya, memaksa mereka mundur. Pemimpin mereka panik dan memerintahkan anak buahnya untuk menargetkan rantai itu, karena tanpa objek, seorang giver tidak bisa bertarung. Mereka berhasil melucuti senjatanya, dan Rudo sempat terdesak. Namun, yang mengejutkan mereka, dan membuat Enjin semakin kagum, adalah ketika Rudo mengambil sebuah ban bekas dan mengubahnya menjadi senjata baru. Itu adalah hal yang sangat langka, bahkan di antara para giver kuat. Dengan senjata barunya, Rudo mengalahkan mereka satu persatu. Ia lalu mendekati pemimpin mereka, yang gemetaran sambil terus mengumpat dan mengotori celananya. Namun, sebelum Rudo sempat menyerangnya, seseorang datang dan menghentikannya. Saat itulah, kendali Rudo runtuh. Amarahnya mereda, dan kekuatannya menghilang. Ban yang digunakannya berubah menjadi debu, dan ia mimisan karena terlalu memaksakan diri. Ia mulai bingung, apa sebenarnya yang telah ia lakukan. Enjin mendekat dan berkata bahwa menggunakan kekuatan giver secara sembarangan bisa melelahkan tubuh. Ia juga meminta maaf karena sudah menguji Rudo dengan cara kasar seperti itu. Tapi ia ingin tahu seberapa besar kekuatan Rudo sebenarnya. Enjin berjanji akan menjelaskan semuanya, tentang dunia ini dan tentang kekuatan giver. Namun, sebagai gantinya, ia meminta Rudo untuk bergabung dengan para cleaners. Mereka butuh orang seperti Rudo untuk melawan monster yang terus bermunculan. Tapi permintaan itu terlalu berat untuk Rudo. Ia masih bingung dan terguncang. Dengan tegas, ia menjawab bahwa ia tidak ingin bergabung. Ternyata, Enjin benar-benar tidak tahu arti kata tidak. Ia membawa Rudo ke sebuah klinik untuk dirawat sambil menelpon temannya, mengatakan bahwa dia menemukan seorang jenius dan sudah merekrutnya ke dalam kelompok cleaners. Rudo terkejut mendengarnya, karena dia sama sekali tidak pernah setuju untuk bergabung. Ia bilang bahwa dirinya harus segera kembali ke Sfere, tapi dokter di sana, seorang wanita tua dengan mata lebih lebar dari lubang meja biliar, langsung menyuruhnya diam. Dokter itu memarahi Rudo karena nekat masuk ke wilayah terlarang, apalagi udara di sana beracun. Ia memanggil Rudo, sandwich idiot, karena sempat diculik juga, dan menyuruhnya berterima kasih pada Enjin yang telah menyelamatkannya dari dua hal buruk sekaligus. Rudo hanya bisa mengumpat dalam hati, baik pada Enjin maupun si dokter, yang langsung tersinggung saat dipanggil kakek tua, padahal dia seorang nenek. Setelah selesai dirawat, dokter itu malah menendang mereka keluar dari klinik. Di luar, Rudo berterima kasih pada Enjin karena sudah membayar pengobatannya, lalu bilang bahwa dia cuma butuh informasi tentang cara kembali ke Sfere. Dia menegaskan bahwa dia tak punya waktu untuk jadi cleaner atau apapun itu. Tapi Enjin berharap pengalaman penculikan tadi bisa membuat Rudo sadar seperti apa nasib orang-orang Sfere di dunia bawah ini. Ia mengatakan, kalau seseorang tahu kamu berasal dari Sfere, kamu akan menyesal pernah lahir. Dan lebih parahnya, tidak ada informasi gratis di tempat ini. Enjin lalu membawanya ke sebuah kota kumuh, tapi jauh lebih baik dibandingkan tempat-tempat kotor sebelumnya. Ia bahkan mentraktir Rudo burger, dan Rudo langsung melahapnya karena sebelumnya dia sempat muntah akibat makan daging busuk. Awalnya Rudo mengira dasar lubang dunia ini hanya berisi sampah. Tapi ternyata ada juga kota-kota dan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Saat itu, ia melihat seorang gadis masuk ke toko dan tak bisa berhenti menatapnya. Namun, Enjin malah mulai menjelaskan soal dunia ini. Menurut Enjin, bukan cuma sampah yang menumpuk di sini. Perasaan dan emosi juga menumpuk dan menciptakan energi bernama anima. Makhluk sampah adalah wujud dari energi itu. Biasanya mereka tinggal di tempat pembuangan, tapi kadang menyerang kota. Enjin menjelaskan bahwa senjata biasa tak bisa menyakiti makhluk sampah, karena inti mereka hanya bisa dihancurkan oleh vital instrumen, benda yang dirawat dengan sepenuh hati dalam waktu lama hingga menyimpan anima. Tapi tidak semua orang bisa mengeluarkan kekuatan dari benda itu. Orang-orang seperti mereka, yang bisa memakai kekuatan vital instrumen, disebut giver. Dan kelompok mereka, cleaners, terdiri dari para giver yang bertugas memusnahkan makhluk sampah. Rudo bertanya, apakah Enjin akan benar-benar memberitahunya cara kembali ke Sfere jika dia bergabung. Tapi Enjin dengan santai menjawab, dia sendiri juga tidak tahu. Rudo kesal dan merasa ditipu. Tapi Enjin mengingatkannya bahwa dia tak pernah bilang tahu caranya. Namun, bosnya mungkin bisa membantu karena sangat bijak. Rudo jadi makin jengkel karena harus menemui bos Enjin dulu sebelum bisa memutuskan. Tapi kemudian Enjin bertanya soal sarung tangan itu. Rudo bilang bahwa itu pemberian dari ayahnya, Recto, dan satu-satunya peninggalan yang dia punya. Enjin akhirnya paham kenapa Rudo begitu peduli, dan menyuruhnya merawat sarung tangan itu baik-baik, karena benda itu punya jiwa yang kuat. Rudo jadi emosional, karena selama ini semua orang selalu mengejek sarung tangannya. Tak lama kemudian, Enjin mendapat pesan dan bilang dia harus pergi menemui rekan kerjanya. Rudo berdiri dan mengucapkan terima kasih atas semua bantuan Enjin. Sebagai balasan, Enjin melemparkan kantong uang ke arahnya dan menyuruhnya berhati-hati dalam menggunakannya. Rudo tak percaya, dia bahkan diberi uang. Tapi Enjin bilang itu bukan masalah, karena dia dapat uang dengan menjual pakaiannya sendiri. Itulah bagaimana dia bisa merawat dan memberi makan Rudo. Jadi dia tak perlu berterima kasih. Rudo langsung kesal mendengarnya, tapi Enjin menjelaskan bahwa tak mungkin dia keliling kota dengan pakaian dari Sfere. Setelah itu, Enjin berkata bahwa dia akan pergi menemui pelatihnya dan menyuruh Rudo menunggu di sana. Rudo masih kesal, tapi kemudian dia melihat seekor kucing mencuri uangnya dan kabur. Ia langsung mengejarnya tapi tak berhasil menangkap.
Untungnya, ia melihat tongkat berbentuk bulan sabit di jalan. Ia mengambil tongkat itu dan menggunakannya untuk menjepit si kucing. Saat berhasil, pemilik tongkat muncul dan marah besar karena mengira Rudo mencuri tongkatnya. Rudo bingung, apa yang berharga dari sebatang tongkat jelek seperti itu. Pria itu makin marah, langsung merebut tongkatnya dan mendorong Rudo sambil berkata bahwa dia akan membayar untuk perbuatannya. Tapi sebelum menyerang, pria itu malah mulai bertingkah aneh dengan tongkatnya. Rudo makin bingung, sampai akhirnya melihat simbol cleaners di tongkat itu, sama seperti simbol di payung Enjin, dan sadar bahwa orang ini juga seorang cleaner. Pria itu mengaktifkan kekuatan tongkatnya dan menyerang Rudo, tapi sengaja meleset. Ternyata, dia sudah diberitahu oleh Enjin soal Rudo. Ia pun memperkenalkan diri sebagai Zanka Nijiko, pelatih yang akan membimbing Rudo atas permintaan Enjin. Tapi ia tak menyangka harus mengajari anak sebandel ini. Rudo membela diri, mengatakan bahwa dia cuma meminjam tongkat itu untuk mengambil kembali uangnya. Tapi Zanka bilang bahwa ayah Rudo pasti tidak mendidiknya dengan benar. Perkataan itu membuat Rudo langsung marah. Ia tidak terima siapapun menghina Rekto, ayahnya. Tapi di saat itu juga, Rudo mengingat ucapan Rekto, kalau kamu ingin seseorang mendengarkanmu, ambillah langkah pertama untuk menjauh dari pertikaian, dan cobalah mengerti perasaan mereka. Mengikuti nasihat ayahnya, Rudo menyadari bahwa Zanka punya hak untuk marah. Ia juga akan marah jika ada yang mengambil sarung tangannya, meski tanpa sengaja. Ia pun meminta maaf, dan Zanka langsung tenang. Ia bilang tidak masalah karena tongkatnya sudah kembali, dan ia sendiri mungkin terlalu meledak-ledak tadi. Rudo kaget melihat perubahan sikap Zanka yang begitu cepat. Ini juga jadi pertama kalinya ia menyelesaikan konflik hanya dengan bicara. Ia kembali teringat bahwa Rekto memang sering benar. Zanka lalu membantu Rudo berdiri dan menanyakan tentang vital instrumennya. Rudo bilang itu mungkin sarung tangannya, tapi ia belum tahu kekuatannya. Saat Zanka memeriksa sarung tangan itu, ia berkata bahwa benda itu keren. Tapi Rudo masih tak percaya dengan betapa berbedanya Zanka sekarang. Mungkin karena pria itu sedang tersenyum. Rekto pernah bilang bahwa senyuman bisa membantu seseorang mendapat teman. Masalahnya, Rudo belum pernah tersenyum seumur hidupnya. Ia bahkan butuh pelatih gym hanya untuk menggerakkan otot wajahnya. Tapi karena tidak tahu soal itu, ia mencoba meniru senyum manusia, dan hasilnya adalah ekspresi paling menyeramkan yang pernah dilihat Zanka. Zanka langsung marah lagi dan bertanya ekspresi macam apa itu. Ia mengira Rudo sedang mengejeknya. Rudo bingung dan bilang bahwa itu adalah senyuman terbaik yang bisa ia buat. Zanka membalas, bahkan orang buta pun tahu itu bukan senyuman. Rudo lalu mencoba menutup mata dan mulut agar terlihat lebih alami. Hasilnya memang sedikit lebih baik, tapi tetap tidak cukup untuk meredam amarah Zanka. Menurut Zanka, Rudo jadi terlalu percaya diri hanya karena Enjin menyebutnya jenius. Ia berkata bahwa kalau Rudo terus main-main, ia tak akan pernah mencapai tujuannya. Tapi itulah kalimat yang seharusnya tak dia ucapkan. Rudo langsung teringat tujuannya untuk kembali ke Sphere dan mengubah dunia sesuai harapan terakhir Rekto. Ia menegaskan bahwa dia sangat serius. Ia menyuruh Zanka berhenti menghina dirinya. Zanka langsung mengangkat senjatanya. Ia bilang mereka berdua tidak akan pernah akur. Rudo setuju dan mengambil batang logam dari tong sampah, lalu mengaktifkan kekuatannya. Zanka kaget melihat Rudo bisa mengubah benda acak menjadi vital instrumen, dan ia mulai mengerti kenapa Enjin menyebut Rudo jenius. Meski begitu, Zanka tetap yakin bahwa kerja keras bisa mengalahkan bakat. Sambil bicara, Zanka diam-diam menjatuhkan tongkatnya ke arah Rudo. Rudo hampir terkena dan terpaksa menghindar. Dalam sekejap, Zanka menyerang dan menjatuhkannya. Ia puas, sampai melihat ada sesuatu di wajah Rudo. Ia mengusapnya, lalu mencium baunya, dan langsung panik. Ternyata, batang logam yang digunakan Rudo adalah bagian dari plunger toilet. Zanka buru-buru menjelaskan, tapi Rudo sudah terlanjur kesal. Ia mulai mengayunkan plunger itu, yang masih penuh dengan sisa makanan orang lain. Zanka panik, berlari menghindar, sementara Rudo terus mengejarnya. Mereka berlarian seperti Tom and Jerry di gang-gang kota, sampai akhirnya masuk ke jalan utama. Seekor kucing tiba-tiba menabrak Zanka dan membuatnya goyah. Rudo langsung melompat dan menghujani Zanka dengan plunger. Zanka pun pingsan seketika. Beberapa saat kemudian, Enjin datang dan bertanya apakah Rudo sudah bertemu pelatih barunya. Rudo hanya menunjuk Zanka, yang sekarang kejang-kejang di atas tumpukan sampah. Enjin membantu membersihkannya, tapi tak bisa menahan tawa. Ia tak menyangka Zanka bisa dikalahkan dengan plunger. Rudo sendiri syok setelah tahu kebenaran tentang senjata yang digunakannya. Enjin bilang bahwa Zanka memang anak manja, dan ia tak menyangka ada yang bisa menghadapi pria itu seperti Rudo. Sambil tertawa, Enjin menunjuk sepasang sepatu bot di kursi belakang mobil dan mengatakan bahwa Zanka tetap akan menjadi pelatih Rudo. Menurutnya, Zanka adalah pelatih terbaik dalam hal menangani vital instrumen. Ternyata Zanka sangat menghargai ucapan Enjin. Ia sampai tersenyum malu-malu. Tepat saat itu, Enjin memanggil seorang wanita bernama Rio yang ternyata duduk di kursi belakang. Rudo terkejut, sejak kapan dia ada di sana. Rio bangun dan bilang bahwa dia cuma penasaran dengan anak baru. Rudo terdiam, terpesona oleh kecantikannya. Tanpa peringatan, Rio memainkan rambut Rudo karena menurutnya rambut itu unik. Rudo merasa seperti baru saja masuk surga. Sementara ia masih melamun, Enjin mulai mengemudi, membawa mereka keluar dari kota menuju markas cleaners yang tersembunyi di tengah alam liar.
Sukai dan komentar jika kamu menikmati rekap ini. Jangan lupa subscribe untuk cerita menarik lainnya, dan beritahu di kolom komentar anime atau cerita apa yang ingin kamu lihat selanjutnya.